Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM. Besaran dan satuan sistem internasional, analisis STEM waktu dan jarak pada penggunaan GPS. Dengan mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Vina Serafina MM dengan nomor NIDN 0002106503 disusun oleh Maura Cahya Azlina Ridwan dengan NIM 13086240031. Proyek UAS Fisika Dasar 121. Mahasiswa diminta untuk pertama, membuat rekaman video demonstrasi fisika berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, terkait aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari yang telah diketahui dengan topik fisika sesuai dengan pembagian masing-masing di kelas, dengan durasi minimal 4-7 menit. Yang kedua, memberikan penjelasan teori yang mendasari video demonstrasi fisika dasar berbasis STEM-nya. Yang ketiga, memberikan penjelasan STEM pada video pembelajaran tersebut dengan subtitle bagian Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yang pertama ada Science, yaitu teori waktu dan jarak. Satuan waktu adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan durasi suatu peristiwa atau interval antara dua kejadian. Waktu adalah salah satu komponen kunci dalam teknologi GPS. Sinyal GPS menggunakan prinsip kecepatan cahaya yang diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second untuk menghitung jarak antara satelit dan penerima di bumi. Sinyal ini dikirim bersama dengan informasi waktu yang sangat presisi, sehingga penerima GPS dapat menghitung posisi berdasarkan sesi waktu tempuh sinyal. Dengan rumus T sama dengan D per C, di mana T merupakan waktu yang diperlukan sinyal untuk menempuh jarak tertentu, D merupakan jarak antara satelit dan penerima GPS, sedangkan C merupakan kecepatan cahaya yang diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Google Maps adalah salah satu teknologi berbasis pemetaan digital yang memanfaatkan data geografis untuk membantu penggunaan dalam navigasi dan analisis lokasi. Dalam konteks STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Google Maps dapat digunakan untuk menganalisis waktu dan jarak dengan mengintegrasikan prinsip teknologi. Google Maps menggunakan algoritma geospasial untuk menghitung jarak antara dua titik. Google Maps juga menghitung waktu tempuh berdasarkan data real-time seperti kecepatan rata-rata, kondisi lalu lintas, dan juga rute yang dipilih. Google Maps juga memungkinkan simulasi perjalanan dengan berbagai mode transportasi, seperti mobil, sepeda motor, dan juga berjalan kaki. Teknologi ini membantu dalam memprediksi waktu tempuh dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti cuaca, kemacetan, dan juga perubahan rute. Triangulasi satelit adalah teknik utama yang digunakan dalam GPS untuk menentukan lokasi pengguna di permukaan bumi. Teknik ini mengintegrasikan rekayasa untuk memberikan analisis yang akurat mengenai waktu dan jarak. Cara kerjanya adalah triangulasi menggunakan jarak antara pengguna dengan 3 atau lebih satelit. Jarak dihitung dengan mengalihkan waktu tempuh sinyal dengan kecepatan cahaya, lalu posisi pengguna dihitung dengan menggabungkan data jarak dari minimal 3 satelit. Setiap jarak membentuk lingkaran atau bola di sekitar satelit. Lalu, faktor koreksi waktunya menggunakan jam atom di satelit yang memastikan pengukuran waktu sangat presisi. Selanjutnya ada matematik, yaitu perhitungan studi kasus. Di sini diketahui seseorang pengguna menggunakan bis untuk berjalan sejauh 13 km dalam waktu 59 menit, seperti yang tercatat di dalam aplikasi GPS. Setelah itu, ia berjalan kaki sejauh 110 meter dalam waktu 2 menit. Yang ditanya yang pertama, hitung kecepatan rata-rata saat menggunakan bis. Yang kedua, hitung kecepatan rata-rata saat berjalan kaki. Yang ketiga, jika kecepatan sinyal GPS adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan jarak satelit GPS ke perangkat penerima sekitar 20.200 km, hitunglah waktu yang dibutuhkan sinyal GPS untuk mencapai perangkat penerima. Masuk ke pembahasan, yang pertama kecepatan rata-rata bis, diketahui jarak tempuhnya itu 13 km sama dengan 13.000 meter dan waktu tempuhnya 59 menit atau jika kita konversi menjadi 59 dikali 60 yaitu 3.540 detik. Maka kecepatan rata-ratanya dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan S per T yaitu 13.000 dibagi 3.540 sama dengan 3,67 meter per second.
Yang kedua, untuk kecepatan rata-rata berjalan kaki, diketahui jarak tempuhnya itu 110 meter dan waktu tempuh itu 2 menit atau 120 detik. Maka kecepatan rata-ratanya bisa dihitung menggunakan rumus V sama dengan S per T, yaitu 110 meter dibagi 120 second, sama dengan 0,92 meter per second. Yang ketiga, ada waktu tempuh sinyal GPS ke perangkat penerima. Diketahui jarak satelit GPS ke perangkat penerima itu 20.200 km atau 20.200.000 meter dengan kecepatan cahaya yang diketahui 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Waktu tempuh dapat dicari dengan rumus T sama dengan D per C, yaitu 20.200.000 meter dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Didapatkan hasil 0,067 second. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.